Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Putri Sajida dengan NIM 4512420003. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penentuan titik sampel, metode, dan frekuensi pengambilan sampel air. Baik, untuk topik bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu ada 3 poin. Yang pertama, menentukan titik sampel pengambilan air. Yang kedua, menentukan metode pengambilan sampel air. Dan yang ketiga yaitu menentukan frekuensi pengambilan sampel. Nah, selanjutnya yaitu sebelum kita memasuki topik bahasan yang akan kita bahas, sebelumnya kita harus mengetahui definisi apa itu pengambilan contoh air atau sampel air. Nah, pengambilan contoh air atau water sampling itu merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari sistem pengukuran kualitas air, yaitu untuk mendapatkan data kualitas air yang akurat dan valid. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel pengamatan di mana terdapat 3 titik sampel pengambilan air. Nah, untuk pengambilan titik sungai ini berada di Sungai Kaligarang Semarang, di mana terdapat 3 titik yaitu hilir, tengah, dan hulu. Nah, sebelum itu Sungai Kaligarang ini merupakan salah satu pengelolaan sumber daya air di Kota Semarang, dan juga Sungai Kaligarang ini menjadi sungai terbesar di daerah Kota Semarang. Selanjutnya kita memasuki topik bahasan yang pertama yaitu menentukan titik sampel pengambilan air. Berikut adalah gambar yang merupakan tangkapan layar dari Google Earth, yaitu titik 1, di mana titik ini terletak di kawasan Sungai Banjir Kanal dan Pantai Marina Semarang. Nah, pada kawasan ini itu sebagian lahan merupakan pemukiman penduduk dan juga terdapat industri kecil seperti industri tahu, kemudian industri tempe, serta industri pengolahan ikan. Selanjutnya yaitu titik 2. Nah, berikut adalah tangkapan layar dari Google Earth, di mana titik 2 ini terletak di kawasan wisata alam Kaligarang, yaitu kawasan wisata Gubuk Serut. Nah, di mana kawasan ini sebagian itu merupakan perkebunan dan kawasan permukiman. Selanjutnya yaitu titik hulu atau titik 3. Nah, berikut adalah gambar tangkapan layar dari Google Earth. Nah, di mana titik 3 ini terletak di kawasan Desa Pakintelan, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Nah, untuk daerah dekat sungai ini umumnya tidak terdapat area pemukiman penduduk. Selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber air berdasarkan SNI 0624121991 terdapat 3 sumber. Yang pertama sumber air alamiah, yang kedua sumber air tercemar, dan yang ketiga sumber air dimanfaatkan. Nah, untuk sumber air alamiah itu merupakan lokasi pada tempat yang belum terjadi atau masih sedikit pencemaran. Nah, dalam penelitian ini terdapat pada lokasi titik 3, dikarenakan lokasi sungai ini jauh dari pemukiman penduduk dan jarang terjamah oleh kegiatan warga setempat, dan juga lokasi yang sangat sulit untuk diakses. Yang kedua yaitu sumber air tercemar ini, yaitu lokasi pada tempat yang telah mengalami perubahan atau dihilir sumber pencemar. Nah, dalam penelitian ini terdapat pada titik 1, di mana titik 1 ini berada di kawasan Sungai Banjir Kanal Barat dan Pantai Marina, Semarang. Nah, hal ini pada kawasan ini merupakan terdapat banyak pemukiman warga serta industri yang berada di kawasan tersebut.
Nah, hal ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada Sungai Kaligarang Semarang. Kemudian sumber air dimanfaatkan. Nah, sumber air dimanfaatkan itu merupakan lokasi pada tempat pemanfaatan sumber air Sungai Kaligarang. Nah, di mana dalam penelitian ini terdapat pada titik 2 pada kawasan Gubuk Serut. Nah, mengapa dikatakan sumber air yang dimanfaatkan? Karena pada titik ini merupakan hasil pemanfaatan aktivitas manusia, yaitu sebagai objek wisata, dan juga bisa jadi para pengunjung ini membuang sampah secara sembarangan, di mana hal ini akan berakibat pada turunnya kualitas air sungai. Yang selanjutnya yaitu topik bahasan yang kedua, merupakan topik bahasan menentukan metode pengambilan sampel air. Untuk yang pertama yaitu maksud, tujuan, dan ruang lingkup metode pengambilan sampel air. Yang pertama, maksud dari metode ini yaitu sebagai pegangan dalam pengambilan contoh air di lapangan untuk uji kualitas air. Kemudian tujuan ini untuk mendapatkan contoh yang andal. Nah, untuk ruang lingkupnya itu sendiri, metode pengambilan contoh ini meliputi persyaratan dan tata cara pengambilan contoh kualitas air untuk keperluan pemeriksaan kualitas air yang mencakup pemeriksaan sifat fisik, kemudian kimia, mikrobiologi, biologi, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya yaitu persyaratan. Nah, di mana metode pengambilan sampel air ini memiliki beberapa persyaratan. Ada 5 persyaratan, meliputi 1. Peralatan dan bahan, kemudian persyaratan sarana pengambilan sampel, yang ketiga persyaratan volume contoh, yang keempat persyaratan pola kerja dan pengawetan contoh, yang kelima persyaratan tata cara pengambilan pemeriksaan sifat fisik, kimia, mikrobiologis, dan biologi. Nah, kemudian untuk topik bahasan yang terakhir yaitu menentukan frekuensi pengambilan sampel air. Yang pertama yaitu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pada pengambilan contoh sampel air. Terdapat 3 faktor. Yang pertama yaitu perubahan kualitas air, yang kedua waktu pengambilan contoh, dan yang ketiga debit air. Yang selanjutnya ini merupakan tahapan-tahapan. Nah, guna mendapatkan jumlah frekuensi pengambilan contoh sampel air ini, terdapat beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi, yang kedua penetapan parameter yang diperiksa, yang ketiga studi pendahuluan, yang keempat penetapan frekuensi pengambilan contoh air, dan yang kelima itu tahapan evaluasi frekuensi pengambilan contoh air. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya, dan terima kasih juga telah menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.